Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidupnya Nabi, yakni yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Sekaligus kita bertabarruk mengambil berkat dengan mengingat haul seorang guru yang mulia, seorang wali besar, Al-Imam Bahrul Ulum, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Syekhul Masyayikh fi zamanih, Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan naudhrah daripada Rasulullah, kita mendapatkan naudhrah daripada abah guru sekumpul dari hari ini sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allah jelaskan perjalanan itu di dalam Al-Quran secara gamblang, secara nyata, secara nampak. Isra-nya ada di surah Al-Isra ayat pertama, Mi'rajnya ada di surah An-Najm. Jadi jelas Isra Mi'raj wajib, bagian daripada yang wajib diimani. Siapapun nang kada beriman lawan Isra Mi'raj maka berarti inya kafir. Kalau sudah muslim kada mempercayai dengan Isra Mi'raj berarti inya murtad. Allah menjelaskan di dalam ayatnya, di dalam surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, diawali dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra, subhan. Kalimat subhan itu dipakai untuk diantaranya satu, litanzih, untuk menyatakan kesucian orang yang berbicara. Ini Allah ini mengisahkan kisah nang aneh, Allah ini mengisahkan kisah nang di luar akal manusia, yang pasti apabila orang mendengar kisah itu banyak yang kada percaya. Supaya Allah jangan dicap sebagai orang nang pandusta, maka Allah menyatakan dirinya aku ini suci. Lalu diawali dengan kalimat subhan, artinya aku maha suci, aku berucap kada pernah berdusta. Apa yang sahabat berarti bujur terjadi. Yaitu tujuan kalimat subhan. Jadi litanzih, untuk menyatakan kesucian orang nang berucap itu daripada khabar dusta. Yang kedua, tujuan kalimat subhan adalah untuk litta'ajjub, menyatakan keheranan
menyatakan keajaiban. Artinya setiap ayat yang diawali dengan kalimat subhan itu ujung-ujungnya pasti ayat yang berisi tentang keajaiban yang sulit diterima oleh akal. Paham ya? Tujuan kalimat subhan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra berasal dari kata sara yasri. Sara yasri maknanya ia telah berjalan di waktu malam. Sara, ia berjalan di waktu malam. Tapi di situ kalimatnya asra. Jadi asra artinya ia memperjalankan. Kalau sara, ia berjalan. Tapi ini asra, ia memperjalankan. Berarti ada si fa'il, ada si maf'ul. Ada nang begawi, ada nang digawiakan. Ada nang menjalanakan, ada nang dijalanakan. Subhanalladzi asra. Siapa yang diisrakan oleh Allah? Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi'abdihi dengan seorang hambanya nang bangaran Nabi kita Muhammad. Allah menyambat di situ bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain, tapi Allah menyebut Nabi Muhammad bi abdihi. Disebutkan oleh para ulama kita, kata-kata abdun itulah, kalimat abdun itulah yang menjadi akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat yang paling khusus dan paling mulia dari semua sifat. Ada yang lain kecuali sifat kehambaan. Kalau disebut nabi itu masih biasa, disebut rasul masih biasa, tapi kalau disebut ini mutlak hamba Allah, ini akhassul awsaf wa asyrafuha. Jadi sifat yang paling khusus dan paling mulia yang hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ kita paham kedudukan Nabi kita. Nang mengakui Nabi kita jadi hamba itu langsung Allah. Orang nang diakui lawan nang mengaku belain enggak? Belain. Kalau kelas-kelas kita nih mengaku sifat jurang kau, aku hamba Allah. Aku waraha. Aku hamba Allah. Mengaku jadi hamba Allah. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad diakui. Nabi Muhammad langsung diakui oleh Allah. Nih Muhammad hambaku ya Allah. Allah namanya bi'abdihi, dengan hambanya. Artinya langsung Allah yang meresmikan gelar kehambaan untuk Nabi kita Muhammad. Nah, sedangkan kita nih hambaan. Kita nih hambaan, bukti kita hambaan, wayah-wayah hambaan kita baik ada di masjid. Pewayahan hambaannya hilang 3 tahun udah soncong masjid. Jadi kita nih hambaan, harap maklum jadi ya. Nah, ini kalimat bi'abdihi ini kalimat yang menyatakan satu kata yang menyatakan paling tinggi pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Allah menyebutkan bi'abdihi itu memberi isyarat. Apabila disebut abdul berarti pahamannya bijismihi wa ruhihi. Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan roh beliau. Karena ada itu istilah pendapat yang menyebut Nabi Isra Mi'raj cuma pakai roh, tapi pendapat ini tidak dipakai. Pendapat ini mardud, pendapat ini ditolak, pendapat ini ditolak. Jadi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling mu'tamad yang diperpegangi Nabi Isra Mi'raj bi jismihi wa ruhihi, dengan jasad dan roh beliau. Karena itu kalimat abdul, bila disambat abdul ada orangnya, ada rohnya. Yang ketiga, fungsi Allah Ta'ala menyebutkan kalimat abdul bi'abdihi itu maksudnya apa? Untuk menjagakan umat Nabi Muhammad dari kesesatan. Sebagaimana kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa bin Maryam, bihaitsu qalu Isa ibnullah, seperti mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Kenapa bukan dia maka berucap Isa anak Tuhan? Karena menyaksikan Nabi Isa liwar saktinya. Nabi Isa terdapat orang buta, kusut sidin matanya langsung melihat.
Nabi Isa terdapat orang mati hidup akan sidin langsung hidup. Karena kaliliwaran kesaktian Nabi Isa sampai umatnya menyatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Nah, Nabi Muhammad lebih sakti daripada Nabi Isa. Apa saktinya Nabi kita Muhammad? Bayangkan perjalanan yang mustahil dijalani oleh manusia, tapi kawat dijalani oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang mendapatkan kesempatan Isra Mi'raj cuma Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak ada. Artinya kesaktian Nabi Muhammad lebih sakti daripada semua Nabi. Kalau Nabi Isa ahli penambahan, Nabi kita pun ahli menambahi orang. Kalau Nabi Yusuf itu bungas, Nabi kita lebih bungas. Suara Nabi Daud merdu, suara Nabi kita lebih merdu. Keadaan Nabi Sulaiman sugih, Nabi Muhammad diunjuki kunci dunia. Kalau Nabi hendak sugih sederhana mata bisa, tapi Nabi lebih memilih hidup sederhana. Tujuannya supaya umat nyaman baparah kada asaan lawan sidin. Saudara lengkap Nabi Muhammad, Allah menjaga karena Nabi Muhammad super lengkap. Nabi Muhammad super sakti, mukjizatnya sangat lengkap. Allah khawatir kalau umatnya mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan. Supaya Nabi Muhammad jangan dipadahkan anak Tuhan, Allah menyatakan langsung asra bi abdihi, nang diisrakan tuh hamba lain siapa-siapa. Sekalipun Nabi Muhammad kawan naik ke atas langit, Nabi Muhammad kawan masuk ke mustawa, Jibril mundur, Nabi Muhammad masuk, kan hebat. Tapi kehebatan Nabi Muhammad tetap sidin seorang hamba. Bila hamba ya tetap hamba, in abdul fa abdul wa in taragga, in maulan fa maulan wa in tanazzal. Seorang hamba tetap hamba sekalipun ada di atas langit. Seorang Tuhan tetap Tuhan sekalipun ada di bumi. Tuhan kadang kala jadi hamba, hamba kadang kala jadi Tuhan. Sekali hamba tetap hamba. Allah menjaga itu. Syukur Allah Ta'ala paham benar lawan kita. Jangan Allah kadang menyambat pihak di kira ada dah memadahkan Nabi Muhammad itu sana Tuhan ya kayak saktinya ada. Bisa ada ucap kayak itu untung Tuhan dia gegar ya. Untung benar kita nih. Yaitu fungsi kalimat bihabdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah memakai isim nakirah. Dalam ilmu nahwu lailan namanya isim nakirah. Isim nakirah isyaratun ila taqlili muddati. Isyarat waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sangat-sangat singkat. Ada ulama tafsir mentafsirkan lailan 3 saat 3 jam. Ada ulama tafsir yang mentafsirkan 4 saat 4 jam. Ada ulama yang mentafsirkan qadru lahdatin sakijib mata. Ini yang dipakai Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid beliau, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh wa qad nada jami'ul ma'arif." Nabi dikembalikan dari 'arsy sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Nabi waktu sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi Barabah di Hijr Ismail. Satu riwayat Nabi Barabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupu Nabi, namanya Atiqah binti Abi Thalib, yang sekarang Sayyidina Ali. Riwayatnya di situ ada 2. Yang jelas Nabi Barabah bangun diambil oleh malaikat, bulik daripada Isra Mi'raj. Bakas Nabi Barabah belum lagi dingin, datang sudah orangnya. Artinya liwar satu matnya. Padahal kalau kita hendak hitung kalkulasi matematika, kita hitung pakai matematika, jarak yang ditempuh oleh Nabi hampir puluhan ribu tahun. Dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Dari Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama kedua 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, 5 ke 6 500 tahun, 6 ke 7 500 tahun. Sampai langit ke 7 hajat, tulangnya Nabi sudah menghajatkan umur 4.000 tahun 1 bulan. Baru boleh. Kalau yang Nabi boleh berarti 4.000 tahun 1 bulan lagi tambah 8.000 tahun 2 bulan. Itu hanya sampai langit ke 7. Belum sampai ke mustawa. Berarti perjalanan Nabi Muhammad itu kalau ditempuh secara normal puluhan ribu tahun hanya sampai. Tapi inilah kekuasaan Allah. Allah hendak menyampaikan kehebatan sidin yang puluhan ribu tahun cuma ditempuh dalam waktu lailan sakijib mata. Hebat kada Allah Ta'ala. Hebat benar, kuasa benar Allah Ta'ala. Nah, jalan super panjang diperpendek oleh Allah Ta'ala. Dan itu kada mustahil.
bagi kita orang-orang beriman mempercayai Allah berisi kudrat, berisi iradah, Allah berisi kuasa, Allah berisi kehendak. Apapun yang terjadi, apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Ada dan mustahil bagi Allah Ta'ala. Kita nih hari ini beliau di Bunipah, di kampung Binian berada ya. Bunipah itu artinya umumnya nipah. Ada Pak Nipah, ya Pak Nipah kan abahnya Nipah, atau kan Nipah kakaknya Nipah, kan gitu, atau Dim Nipah gitu kan. Bu Nipah berarti di kampung Binian, kecamatan Aloh-Aloh. Aloh-Alohnya Binian juga. Kampung Binian berada. Kada tahu ya. Besar kayak ini jatahnya. Kita nih hari ini diam di Bunipah. Tahulah esok menolak Ta'ala berpuasa, biar bisa didiamakan di Samarinda. Menolak Ta'ala berpuasa. Hari ini ada cukup orangnya di Bunipah. Tiba-tiba datang, anu jar, Ika mau aku jar ke Samarinda, sebulan 10 juta aku gaji. Lakas kesusun bajunya, langsung balik ke Samarinda. Allah Ta'ala Maha Kuasa maulah demikian. Ada seorang bibinian yang menolak cintanya kita. Hari ini dia menolak cinta kita, besok bisa menangis cintanya kita. Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Hari ini bina musti maha pak, bina musti mau ada. Dari kita pulang kau kok mana mereka kita. Oke, hari ini berucap. Oke, jalan akhirnya ada lagi kau besok. Bila kena isim bodoh, boleh selesai kau. Pada akhirnya turun pada tanah, pada rumah. Diniannya melihat tatapan neng, putar-putar lagi berang melihat lagi ya. Aku di hadapan kau hari ini. Intinya sudah lama menolak cintaku. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Makanya dalam kitab Mujarrabat itu ada namanya isim bodoh. Isim bodoh, ba dal waw ha, bodoh. Bodoh itu artinya nama Allah yang bisa membalikkan benci menjadi cinta. Itu bodoh. Bila isim bodoh ini diumpamakan ke orang yang kita kehendaki, selesai ya. Apa gurunya bilihannya cari seorang gitu. Hadir pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buduh la ilaha illallah 20 kali. 20 kali. Diumpamakan orang yang kita kehendaki, selesai. Asal gurunya meniupi rokok. Saya lihat akhir buku semuanya tak penting doang. Bodoh namanya. Coba ya buka kita Mujarrabat para pambihan, cari lihat. Tidak ada dapat cari mulai halaman 1 sampai pambihan ada. Allah Ta'ala Maha Kuasa ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jadi Nabi perjalanan Isra Mi'raj cuma ditempuh dalam waktu lailan, sedikit banget waktunya. Dan itu kada mustahil. Allah Ta'ala bisa memendekkan jarak yang jauh menjadi pahat itu bisa. Nah macam dalam manaqib Abah Guru itu saksinya almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Bakri. Waktu beliau melakukan wukuf di Padang Arafah, beliau melihat ada Abah Guru sekumpul umat wukuf juga. Widih jasidin asli rupaannya. Tapi kan mungkin nah guru tulak haji ada kabarnya sih dia tulak haji. Tapi kenapa ada di Padang Arafah? Ada cobaan emang menelpon ke Banjar nih. Guru tulak haji kan ada bilang ada yang pengajian bilang. Nah orangnya ada di sekumpul, tapi seikongnya dilihat ada di Padang Arafah. Kebetulan hari itu di Padang Arafah hujan lebat, kain ihramnya Abah Guru jimus, habis basah kuyup, jimus berataan. Dan saat itu nang melihat sidin ada di rumah sidin ada yang melihat Abah Guru memakai kain ihram. Awal-awal memakai kain, tiba-tiba Abah Tuntung basah. Datang di mana? Basah kain ihram kan aneh. Itu ada yang melihat. Kalau kata khilaf Ajil Rahmah nama lihatnya. Sana sidin kan. Nah, nama melihat kejadian itu. Boleh Guru Bakri daripada Mekah langsung tulak menyampaikan pandir nih. Bujur kakak ada. Gurunya ada tulak dari sana. Sekali dikesahkan di bujur juga.
paham sih dia. Paham benar di orang wali nih. Sakijit mata hendak ke Makkah sampai. Padahal antara kita lawan Makkah jauh. Berpesawat aja belasan jam hanya sampai. Tapi bagi beliau sakijit mata bisa sampai ke sana. Untuk sepeda motor dia 8 bulan ya sampai. Hari ini pulang bini bagian berenang bini. 8 bulan tuh hanya tapak bini 8 atau 9 hanya tapak kita hanya sampai ke Makkah. Belum boleh menghajatkan waktu 16 bulanan, setahun lebih bolak-balik bersepeda motor. Ada gembangan. Adalah orang Jambi Sumatera nampak pecahkan rekor dunia bersepeda motor tolak ke Makkah. Pakai inmap-nya bersepeda motor tolak ke Makkah. Sampai. Cuma harus bisa berbahasa macam-macam. Membawa bahasa Budipah ada situ. Berakal nukar minyak. Itu kan orang bisa kan bahasa Inggris atau bahasa Arab kan nyaman. Membawa lagu kita apa? Mendatang di orang kate. Kita naik ke Jakarta, ada orang Jakarta kate, pandir kita, pandir kampung hanya dibawa ada mati orang Jakarta. Ini benar. Nah makanya belajarlah sesambilan belajar bahasa Indonesia tuh belajar. Kita ini kan orang Indonesia belajar berbahasa Indonesia. Itu jangan kalian bisa terus kan ya jadi orang wadah kami itu datang ke Jakarta dulu kan mbak di Monas tuh para orang udah jualan Bapak Bu rujak yang jauh sih dia Pak Bu rujak yang maraki jauh pulang dikira sini rujak tuh bahasa India mau rujak itu nah aku di sini yang datang ya katakan rujak mulai maaf Pak kenapa Bapak marah kau di sini dulu aku baik. Maaf Pak, di sini saya tidak ngajak Bapak berkelahi. Itu rujak di sini. Maaf Pak, rujak itu ini loh Pak. Saya menawarkan ini. Bah, di sini itu pancok. Iya pancok ya rujak. Ngomong juga. Hanya belajar bahasa Indonesia itu belajar sasambilan tuh belajar kayak itu nah. Jangan rujak kamu sini, rujak di sini. Ada datang dari rujak. Atau bahasa Saura. Tadi bahasa kita nih sapalek ada sama dalam bahasa Indonesia. Nah kayak lanjut kan, melanjut bahasa Indonesia artinya terus. Enggak sebenarnya lanjut. Apa mau lanjut? Jujur ya. Lanjut kelirut lah. Ginian, ada amalan ginian supaya ada lewat. Ada amalan supaya ada lewat. Bujuran kok, belum diingat lagi nanti kapan ada ganjil. Sedang dari apa? Kamu ingat lah, ini jarang aku mau ngomong tadi di suara ngomong lalu di HP gitu, di YouTube dan di web cari. Di dalam kitab Durratul Ghawas ada manafi' wal khawas gitu. Itu karena kitabnya di sini disebutkan ini formulernya baca ya. Insyaallah jika seorang wanita menghendaki payudaranya tetap kencang dan tidak mengendor. Ulang hanya subuh tadi nah dapat ijazahnya. Juran kok di mobil tadi dapat ijazahnya. Emang ada sampai kanan. Maka ambillah darah haid yang keluar pertama kali di awal haidnya perempuan tersebut, lalu usapkan di puting payudaranya. Insya Allah payudaranya akan selalu kencang dan terlihat indah. Ada pembacaan, ada pembacaan. Biar pertama kali kalau darah haid, tuh ambil sedikit dulu. Saya kan di putingnya tuh, kalau darahnya, kenapa suai? Maksudnya satu mak dulu dia makan gitu ya. Dari tuan guru gini ulang aja. Tuan guru langsung anak wali lagi gini. Anak wali ada di Kalimantan Timur, agaknya seorang wali besar pada zamannya. Ini biulanya sudah oleh mobil tuh langsung.
kalau beda mau dan tahu ya minta rela kalau di rekaman tuh bila ada faktor hapus aja kita aku pulang tuh palak bernya dia palak di sini dulu ini aja ada yang berdekat itu buktinya ada udah tahu tuh cuma ngirim apa udah sampaikan apa adanya maafkan diri itu apa kan tuh nah kembali ke kisah tadi nah kayak dulu sekumpul tadi sekijip mata sini sampai di Makkah itu tuh ada mustahil bagi kita ada mustahil ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mana Nabi startnya berangkat Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid paling tua ada di dunia. Sedangkan Masjidil Aqsa adalah masjid nomor 2 tertua ada di dunia. Itu dalam tafsir Sawi disebut banallah banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata arba'ina sanatan. Nabi Adam membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Ka'bah. Jaraknya itu 40 tahun. Jadi antara Mekah dengan Palestina itu perbedaan umurnya 40 tahun. Ini masjid tertua ada di dunia. Nah, makanya di situ kita yakin dan kita merasa sudah tahu bahwa orang tua bahari mustahil kita. Kenapa orang tua bahari mustahil kita? Karena orang tua bahari berucap atau tuhainya masih di pusaka bahasa Arab dan malawas saja 2 hari di tuntong di Makkah tuntong orang mulai di bahasa Arab. Masa iya bahari ya. Pada kalau masih di bahasa Arab 2 hari di Makkah. Makanya di dalam hati lagi karena Tuhannya aja masih bahasa Arab ya. Soalnya masih bahasa Arab. Membuat kawan tahu ya. Membuat kawan pasti tahu masih bahasa Arab. Pada tahu berarti di Instagram kawannya. Ada beberapa kami ini kuitan di Kalua, kami lahir di sini bahasa Arab sesuai menjadi juga pulang dari segi nasab pulang. Sama orang kabilah tuh banyak orang Kalua. Udah 10 hari semalam di sana kita pindah Sumatera atau di Riau. Banyak orang Kalua, bahkan kampung-kampung spesial Kalua ada. Di antaranya kampung Sungai Luar, itu asli Kalua berada. Ada esenya kita tutup pada Kalua itu. Di Kalua masih mending bahasa di sana Umma Abayun Bandir. Yang masih induk hanya susudu. Itu tutup pada Kalua. Kamu di Kalua ada lagi orang pakai susudu, sindok orangnya mbak. Di sana susudu apa pakai? Ambilkan hanya susudu, wah jadi ya baik. Ada Kalua lagi. Di sana susudu apa pakai biar sana. Di nyambat di muka bisa orang di hadapan sana tuh itu hadapan naik ke hadapannya bisa nyambat di muka hadapan bawah itu orang di sana atau nyambat kada kawa bisa sana kada hingga kada juga bisa orang nyambat kada kawa tuh kada hingga benar kada hingga dia aku ke situ dia kada hingga benar kada hingga ada kok tulis mereka Masya Allah bukan Sungai Luar tuh itu sudah generasi keempat ya buyut nang hidup-hidup wayah ini buyut bahari datu nang marantau ke situ datu asli Kalua marantau ke daerah Pambilahan dia di kampung-kampung pedalaman Pambilahan masuk ke Sungai Luar itu pakai mobil kawat tapi masuk ke gang halus ada lagi yang jauh banget ulun aja ketemu keluarga jauh terhajar di dalam jauh bangetnya ini itu ke sana. Nah kakaknya ini itu udah di Pambilahan mati di sana, anak di sana. Ketemu pas menjual, jauh tak aja. Aku dia pun jalannya ada pulang ada tahun dari. Ini motor ya, mobil ini tinggal jauh masuk ke dalam gang. Biar sugi situ dapat makan motor. Jalannya kita halusnya ada hari makarakai pulang. Nam lanjul jalan. Kalau makarakai dari sini. Di sini dia rangkai motor kalau itu kampus di sana parah ya lo. Ada
Nah itu tuh sampai aja jejak itu ya. Ada yang daerah kayak daerah Sungai Perak tuh masuk speed tinggal dulu di muka. Karena kalau lagi speed pakai pumpung masuk dalam pumpung tuh kapal halus reces masuk sungainya pakai semitir bedanya halus kampungnya ada 3 buah rumah ada 3 buah. Tapi bila acara hibur manusianya berkumpulan di panggung acara Nabi di sana tuh tampilan. Sapale bahasanya ada bahasa Melayu Sapale. Nah, tak banyak lah dia makan banyak di sini-sini aja. Bahasa Filipin. Dari sana ya. Sapale, nah ada kampung nang itu, tapi kalau di sungai luar dasar kau gitu. Kau nak mana aja? Aku nak sama aja, bukan ikat, bukan sulap ke kau aja. Saya kira angin aku, semua kayaknya. Oh, dia bisa tulir kalau wah. Sambil nyoba di Sumatera, orang luar. Di sana alhamdulillah dulu semalam 10 hari dulu sampai hari ini ulun 27 hari belum di rumah 27 hari ya. Tapi itu nih udah cadar dulu loh ini pertama ini pertama ini udah sering bini pertama ya Pak. Dasar ini pertama. Tapi alhamdulillah ulun sudah terasai apa namanya bini 2 gitu. Sudah terasai mulai 6 bujang sampai 16 sekong. Alhamdulillah artinya bujang terasai anak sekong terasai. Ini maksudnya. Tadi lagi hajar makau ini kan bujang. Ini anak sekong terasai. Bujang juga kan. Aku berusaha terasai, dan bujang terasai, anak sekong terasai, anak berlibat terasai berusaha. Ada serana seorang lima. Mungkin nggak ada paham loh nganga-nganga. Aku juga bingung di sini. Sekong juga kan, yang ingin tuh juga barangnya cuma berubah keadaan. Dari perumahan kan masih kadang-kadang di udah kanakan dari. Keluar sekong ada udah sekong. Dah kembali ke kisah. Jadi orang tua madahkan masih pasar itu 2 hari jadi Makkah bayar seorang sekolah pondok hanya sadar umuli orang tua. Mulai orang tua biar sekalinya apa masjid pusaka atau jangan khatib dayan berdirinya. Imbah nang Sultan Surya Shah masuk Islam hanya sidin berdakwah kepemuluan. Lalu ada masjid pusaka pasar Arba. Makanya bangunannya samalan Kuin lawan masjid pusaka pasar Arba nang di Benua Lawas Kalwa, lawan di Puain, lawan daerah mana itu ada. Pokoknya sesamaannya itu ibadatnya aja loh. Kurang lebih aja tuh umurnya kurang lebih. Cuma mau paling tua kira-kira yang kayaknya di Kuin situ. Itu masjid paling tua sudah. Lalu berikutnya kena menyusul nang di Benua Lawas. Awas banget tuh jangan khatib dayan. Tidak ada papakan lewat Makkah. Pasar Arba itu Makkah dulu papakannya. Pak, ada Pak Jada, kalau guru aja nanya-tanya. Jujur itu nama bangunannya pun ada papakannya nah gitu. Jadi yang paling tua ada di dunia Masjidil Aqsa. Pertama paling tua Masjid Haram, baru yang kedua Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan langkah kita menjajah masjidnya. Namun langkahnya ada, nyaman itu langkah Makkah nyaman, ke Palestina nyaman. Maka Palestina itu mengkawa dia rasai ya, mengkawa kan. Cuman berdepan melihat dia nasi napang panjang dan cuma di gitu. Kita menyenang sebagai Allah Akbar. Beribadah Tuhan Israel cari cuma sinapang. Dan nggak ada bang kita itu saya jadi super dia. Mungkin awak di ladungnya bisa. Itu di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang di sekitaran Masjidil Aqsa itu Allah berkahi sekelilingnya. Berkah zahir, berkah batin. Berkah zahirnya apa? Palestina tanah Arab yang berbeda dengan Arab yang lain. Arab yang lain tanahnya tandus, ada di sungai. Tapi di Palestina sungai banyak, pepohonan banyak, buah-buahan banyak. Itu di Palestina. Itu makanya disebut berkah. Alladzi barakna haulah.
Di sekitaran itu memang diberkahi oleh Allah karena banyak sungainya, banyak pepohonannya. Orang Arab itu kalau sudah melihat pemandangan, nah kayak itu seakan-akan kayak di surga. Itu pandangan orang Arab. Lalu berkah batinnya di Palestina banyak Allah turunkan para nabi dan rasul. Banyak jejak langkah para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim kuburan Sidin ada di Palestina. Nabi Ibrahim itu berdakwah di Palestina. Cuman Sidin bini Ano ada di Makkah. Nah, Nabi Ibrahim itu berbini dua. Bini Tuhan ngarannya Sarah, bini Ano ngarannya Hajar. Sarah di Palestina, Hajar di Makkah. Nabi Ibrahim itu bolak-balik ya Palestina Makkah. Padahal hari pakai onta sebulan dan sampai. Tapi Nabi Ibrahim dikunjungi Allah kendaraan VIP. Kendaraan apa? Buruk yang ditunggangi Nabi Ibrahim itulah yang dipakai oleh Nabi Muhammad waktu Nabi sampai alam. Disebutkan dalam riwayat. Jadi Sidin ke Palestina ke Makkah, sakit Makkah sampai. Jadi zaman sini bini Tuhan ada di Palestina, bini Anom ada di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua. Nah, jadi bini Tuhan namanya Sarah, bini Anom namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini dua. Kan itu. Bini Tuhan namanya Sarah, bini Anom namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu berbini Nabi Ibrahim berbini dua. Nabi Ibrahim juga berbini dua. Nabi Ibrahim berbini dua. Bini Tuhan ada di Palestina, bini Anom ada di Makkah. Kan nyaman, tau rumah banyak kok. Jadi ke Palestina ada tempat istirahat, di Makkah ada tempat istirahat. Kan kayak itu. Jadi kita tuh begini kan harus banyak. Seikong aja. Seikong ada di Kalua. Seikong ada di Banjar. Seikong di Kaltim. Kan kayak itu seikong aja. Seikong. Tetap satu. Tapi itu. Tiba sumpah. Ada video nanti Pak Hamzah kayak Pak Ulun kayak mana? Artinya ulun tulisan Pambaya orangnya. Pambaya tadi Pak, artinya begaya orangnya. Begaya. Rami ya, punya kisah kayak itu Rami ya. Ya Allah ya, cuma pemilihannya kata kerasnya. Kata keras. Pokoknya kayak apa aja berdasarkan hukum padilan. Kayak apa tetap jawabannya ada. Namanya Allah bagi dilatih seiko Allah Ta'ala. Kecuali ya Allah Ta'ala itu karena kau adil cukup seiko. Tapi kan mau kau adil lah. Kau adil ya. Nah, mau kau adil kayak itu nah. Mau kau adil. Rumah diulahkan seorang. Baju ditukarkan sama. Bini itu kasih sisa, bini Anom si sisa. Kan sama, satu setnya 5 juta ya. Kalau bajunya sama, bini itu 5 juta, bini Anom 5 juta. Makanan sama, bini itu wong Solo, bini Anom wong Solo. Duit sebulan dibagi, bini itu tak banyak karena anaknya tak banyak, bini Anom. Kan adil ya? Adil. Hibah itu waktu dalam seminggu ada 7 hari. 3 hari wadah bini Tuhan, 3 hari wadah bini Anom sama lama non kaum. Ya sudah lah, karena kawan di kaum 3,5 kan adil ya gitu. Mobil ditukarkan seperti seorang. Bini Tuhan nak kemana-mana ada mobil. Bini Anom nak kemana-mana ada mobil. Emas bila mengarahkan Tuhan, Anom ditukarkan juga. Seikong 5 gram, seikong 5 gram. Make up dibawa, ada duanya kata toko kosmetik. Nah bini Tuhan pakaian Wardah, semuaan Wardah. Bini Anom memang ada bisa Wardah, sekali rumah tatilaan. Oke lah pakaian ada bapak, kan adil. Adil. Nah, pertanyaan ulun wahai para wanita. Kalau Anda menemukan laki-laki seperti itu, apakah Anda rela dimadu? Laki-laki diam. Dengarkan jawaban ibu-ibu. Kalau ada ceritanya laki-laki seperti itu, apakah ibu-ibu mau dimadu? Jadi apa gunanya ulun panjang lebar panjang lebar mengatakan perintah Allah, perintah Rasulullah menjalankan ini
cuma anak tahu sifat bibinian ya, sifat asli bibinian katuju mangulo, tidak rela berbagi. Itu sifat bibinian toh, biarlah bergilir termaunya. Pokoknya sekali amburbo tetap amburbo. Sampai ada bibinian mengucap kayak itu, nah aku melihat laki mati berdahulu. Itu kenapa nyaman daripada melihat minyak kawin dan orang. Ada bibinian mengucap sampai ke mati mending buru bahkan ada binian yang mengucap kayak ini, nah biar abadnya bila wali kawin hingga aku mati aku menerima dunia akhirat. Itu kata-kata ada dua musik biniannya. Ini kau sudah mati wali kawin apa bertahati lagi kawin anak laki berzina anak laki halal kah yang dikawinnya kan itu oh sudah mati itu berlaku dalam kubur berusia orang di kubur kemudian dari binian kayak itu muncul dia tahu ini siapa akhirnya ucap kayak itu lagi tunggu dari dia menyaku kawin tanpa pret kalau hari ini mbak bini mati ada betul binian bagus loh ulun ingat nah ada ulun dapat kabar dari anak sidin langsung dari abah sidin tuan guru Haji Mudhari Tayyib nang di Maguruh loh anu aja sidin di binian aja sidin dapat nikmat di dalam kubur apabila lakinya cepat kawin. Pian hakor laki ka mati berdahulu hakor bini ka? Jawab. Pian hakor laki ka mati berdahulu bini ka? Jawab. Hakor laki ka mati berdahulu hakor bini ka? Buat pian nggak tahu ini mau ada bini siapa? Nggak laki. Alasannya pasti itu itu ulun guru yang akan minatnya mati daripada bersanding dengan orang lain pasti jawabannya kayak itu buat jawaban kenafsuan nang munjur itu lebih baik bini mati terdahulu pada laki kenapa makanya itu karena orang mati terdahulu pada laki pasti dapat ridho dari laki nah perhatian garing itu nanti anggap garing gitu pasti laki sama laki kuma bidiku marasnya hingga jadi bini ini tuh ucap abahnya aku minta rela lawan ikan kalau sambian mulai kawin ulun di banyak salah saudara dia nyala kamu yang salah dia laki kok ada ulun abahnya minta rela abah dan ulun ada kesalahan biar iki dia nyala nah tau ucap nah iki aku ridho lawan pian dunia akhirat hari ini pun pian hendak mati ulun ridho jadi lagi deh kata-kata ini memang menyakitkan bagi hati para wanita tapi sebujurnya boleh dibalik sakit nampian rasa pintu surga sudah terbuka semua kenapa maka terbuka? Jar laki aku ridho lawan ikan saat laki memberikan ridhonya surga sudah terbuka badan pilih nama sosok dan mana bayangkan sekarang pertanyaan ulun maukah pian mati dahulu surga lu surga jadi hamba itu ya apa bu? Limbai mati gitu bila dia hendak mati limbai ya raja motor terang tadi baru dua mati limbai jadi itu mau ngegilir aku bergilir marah biar ke dahulu kami perlu deh nyaman biar bahagia di alam sana bagi buyuran makin lakas kami kawin makin bahagia gitu benar katanya jangan sarik gue dan bulan puji ya wah aduh sarik bulan yang lo tuh kok sampai dan orang mau kok nggak dibeli ada kalau dia dibeli pasti ya jadi ini dia kan ya
ada serius ini. Gua tertawa ya, tertawa. Makanya ketawanya anaknya nangis. Lalu aku beri marah jadinya. Lalu kali jadi. Begaya. Ada mau serius kena. Atau orang tatap video nih bahaya juga deh. Guru aja, guru yang tahu kehandatan begini dulu. Mau ngatakan ada ke. Kamu pikir ngatakan tuh. Ini sama tuh kan edit foto ini sama ya. Ya Allah, ulun namuakan gambar ulun diedit bukannya. Jangan edit background tuh ada apa? Atau mau gabung-gabungkan tuh ada apa? Nah gini, kemana digabungkan tuh dulu lah ada apa? Mau jam dari kita tak kan? Kalau aku goblok ini jam dari itu bisa apa lagi kok? Ulun ada namuakan apa? Penjualan gambar, editornya tuh banget kelewatan. Awaknya awak Habib, kepalanya kepala ulun. Tuh, gitu pian pencemaran nama baik itu jujur itu oh sariknya itu kada jadi ulun sarik itu kada banyak turun bang usia Habibnya melihat nah itu tuh ulun khawatirkan awaknya awak sih dia kepalanya kepala ulun bagal lah itu ide itu makanya ide itu hati-hati dia mendesak lain kepala awak guru jangan diide-ide ulun sumpah kalau Habib itu tahukah sumpah usia ulun datang sama Habib tuh apa aja Habib awak tuh maka kepalamu gimana kemudian keingat pian atau ide itu keingat mungkin ada visi foto terus sanggir baik ide macam-macam apalagi kepala ulun hanya melihat angka tawa angka rusuk ini rasukan bulu lain dan kita kalau parah di hubungan kalau ide itu menghadap foto-foto asli ulun itu ada anak buah ulun membuka juga tuh tapi itu asli dari majelis kami cetakan dari majelis kami ada beberapa macam duitnya digunakan untuk operasional majelis dakwah kami itu ada yang buka di mana tuh bemeja anak buah ulun tuh ada bemeja fotonya yang kada berminating fotonya foto biasa aja tapi itu langsung belanja sambil beramal paling 10.000 loh wah shootingnya bayar ambil shooting bayar 100 lebih baik kayak begitu ya tapi itu resmi izin dari ulun langsung dicetak ada pihak majelis kami bukan foto abal-abal nah abal-abal tadi ya itu ulun ketamu minta awaknya awak Habib kalau ulun sebut palak gitu ada tahu besar sekali Allah nanti kisahnya tadi jadilah ya otak Islam begini Nabi Ibrahim dari lahir kuburan Nabi Ibrahim ada di Palestina kuburan Nabi Musa ada di Palestina Nabi Yusha bin Nun ada di Palestina Nabi-Nabi lain banyak di Palestina kemudian Maqam Ashabul Kahfi ada di Palestina wali-wali lain ada di Palestina berkah tanahnya Palestina karena banyak orang baiknya sekarang tanah kita bandingkan dengan Martapura jauh lebih berkah Martapura. Kenapa? Di Martapura banyak wali, di Martapura banyak tuan guru, gudangnya ulama ada di Martapura. Terlebih khusus Datuk Kalampayan dan Atat Guru Sekumpul. Ini nama olah tanah Martapura jadi luar biasa dibanding dengan tanah-tanah yang lain. Karena ada dua wali kutub yang sangat luar biasa, tinggi pangkatnya, tinggi derajatnya. Luar biasa, pasti orang kenal. Di luar negeri pun orang kenal. Dari mana? Indonesia. Indonesia di mana? Kalimantan Janubia. Kalimantan Janubia ini pasti garib di Sekumpul, dekat dengan Sekumpul pasti jawabannya kayak gitu. Orang kenalnya dengan Sekumpul karena magnet Sekumpul luar biasa sampai dunia mengenal. Makkah, Madinah, Hadramaut, Ibadah Karim dan lain sebagainya semua orang mengenal. Bahkan sampai ke Libya, ke Afrika orang mengenal nama Sekumpul. Itu karena ada wali yang sangat mulia. Kita untung berisi wali macam Atat Guru Sekumpul. Untung benar nah hari ini kita mahal di sini mudah-mudahan kita berada berkah. Untung benar. Allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Kami ya Allah Ta'ala menjadikan Isra Mi'raj untuk menampakkan tanda kebesaran kami. Sebagian dia nanti tambahkan belum beradaan. Innahu
huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Riwayat yang kedua, sami' dan basir aid ila sayyidina Muhammad, kembali kepada Nabi Muhammad. Yang sami' Nabi Muhammad, yang basir Nabi Muhammad. Yang mendengar kalam Allah tanpa perantara itu Nabi Muhammad. Yang melihat Allah tanpa perantara itu pun Nabi Muhammad. Nam kawan merasakan melihat Allah beribu cuma Nabi Muhammad. Sisanya lawan. Nabi Musa paling rancak panggilan lawan Allah. Sampai Nabi Musa rancakkan panggilan lawan Allah. Nabi Musa menginginkan melihat Allah. Tapi kata Allah Ta'ala apa? Allah menjawab, Nabi Musa berucap, Rabbi arini antur ilaih. Ya Allah, aku nak melihat dia. Qala lan tarani. Jika Musa kata kau melihat aku. Lan itu dalam ilmu nahu memang amil nasab, tapi makna amil nasab yang bermakna tidak untuk selama-lamanya. Lan tarani. Jika Musa kata kau melihat aku seumuran. Kenapa tadi bang? Jaga la tarani ada aja harapan kau melihat. Ini lan tarani seumuran jika kau melihat. Tapi karena Nabi Musa ya tetaplah, ayo aja sekali adalah ya Allah. Dah ya Tuhan, anzur ilal jabal. Ini ke gunung. Ini istaqarra makanahu wa sawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap ada, jika engkau melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah Ta'ala bertajalla ke gunung, ja'alahu dakka, gunungnya pecah berkeping-keping. Ulama menyebutkan 3 takipai ke Makkah, 3 takipai ke Madinah. Ada takipai ke Munibah. Takipai ke Makkah, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Sabir. Takipai ke Madinah, Jabal Uhud, Jabal Rahwa, Jabal Warqa. Itu hanya kikipayannya. Apa gagalnya gunung Sabir nam ditajalli oleh Allah Ta'ala? Pecah jadi 6. Ketika gunungnya pecah, wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun siup. Orang siup tak mau lihat Tuhan. Makanya Nabi Musa itu orang yang paling penasaran kayak apa Allah Ta'ala tuh, seumuran tak mau melihat. Makanya waktu Nabi Musa berdebat dengan Nabi Muhammad di langit ke-6, Imam Nabi diundang oleh Allah Ta'ala berdebat berhitung melihat Allah Ta'ala, turun ke langit ke-6. Nabi Musa merajia satu mati. Di balik rajianya Nabi Musa ingin menikmati wajah orang yang pernah melihat wajah Allah. Sekali Nabi Musa melihat luar biasa. Naik lagi Nabi, minta berhadapan lagi, tambah hebat cahayanya Nabi. Sampai 9 kali berdebat dengan Nabi Musa setelah berdebat Allah. 9 kali berdebat dengan Nabi Musa. Nabi Musa bujur-bujur menikmati. Kayak inilah orang haram, kayak inilah orang hebat yang kehebatannya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jadi Musa berumuran bisa melihat Allah. Tapi hari ini alhamdulillah aku melihat orang yang suah melihat Allah. Itu Nabi Musa. Sama kita ada pernah melihat Rasulullah, kita ada pernah menikmati indahnya wajah Nabi Muhammad. Tapi kita alhamdulillah bisa melihat muhanya abad guru sekumpul. Karena abad guru orang yang ya Allah dengan Nabi Muhammad. Bagikung melihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah walaupun kita belum diberi Tuhan anugerah memandang wajahnya Nabi, tapi kita diberi Tuhan anugerah bisa mengikuti muhabbat guru sekumpul setiap saat. Di rumah kita ada foto sidin, di HP kita ada foto sidin. Ketika kita melihat wajah sidin, kita kadang-kadang inilah orang yang kalau melihat Rasulullah. Sambil kita berdoa, ya mudahan berkat aku melihat muhasidin sidin, suatu saat Nabi Muhammad akan berjongol di hadapan guru. Sambil berdoa Rasulullah. Nah itulah di antara sekelumit kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta Allah minta halal. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.